Salam Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat jurnal refleksi dwi mingguan 5 modul 2.1 pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya Moji Hartono SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Selatan. Fasilitator Ibu Artiana SPD M-Link dan pengajar praktik Bapak Rusdianto SPD. Berikut saya akan menggunakan refleksi model 4C, connection, challenge, konsep, dan change. Apa itu refleksi 4C? Kali ini saya akan menggunakan bentuk refleksi model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard Rook dan Morrison tahun 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? 2. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Berikut uraiannya. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Dari materi yang saya pelajari di modul 2.1 ini, materi ini sangat membantu dan membuka pikiran saya tentang bagaimana saya sebagai guru harus mengubah dan menyesuaikan pikiran saya bahwa murid itu memiliki keragaman kebutuhan belajar sebagai suatu keniscayaan. Materi ini sangat erat kaitannya dengan peran dan nilai saya sebagai calon guru penggerak. Dengan mempelajari materi ini, saya dituntut terampil untuk merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir keragaman kebutuhan belajar murid. Salah satunya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Setelah saya mempelajari modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa miskonsepsi yang ternyata sudah saya lakukan selama ini. Di antaranya, 1. Berpikir bahwa menambah jumlah soal dengan level yang sama kepada murid yang duluan selesai mengerjakan soal sebelumnya adalah berdiferensiasi. Ternyata itu tidak tepat. 2. Melakukan pembelajaran dengan banyak metode serta mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih dari satu dan membuat tujuan pembelajaran yang beragam, saya pikir itu berdiferensiasi, ternyata juga keliru. Seharusnya saya menyediakan materi dengan beragam sumber, proses yang variatif, dan hasil belajar yang juga variatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. 3. Mengelompokkan murid yang pintar dan mengelompokkan murid yang masih kurang kemampuannya berdasarkan kecerdasannya, kemudian memberikan reward yang berbeda adalah berdiferensiasi. Ternyata itu keliru. Seharusnya saya memberikan reward dan standar yang sama dan melakukan pengelompokan hanya untuk memudahkan saya dalam memberikan bantuan belajar kepada kelompok yang memang perlu dibantu lebih dominan, sedangkan kelompok lainnya diberikan tantangan untuk mengembangkan pemahaman konsepnya lebih dalam lagi. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak.
Konsep-konsep utama pada modul 2.1 ini yang penting saya lakukan sebagai calon guru penggerak, bahkan nanti ketika saya sudah menjadi guru penggerak, adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Beberapa keputusan penting yang harus dibuat adalah: 1. Membuat tujuan pembelajaran yang terarah atau jelas. 2. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pertimbangan aspek kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. 3. Memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang mengacu pada relevansi kebutuhan belajar murid dan standar maupun tujuan pembelajaran yang sama atau sudah disepakati bersama. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 5. Efektivitas manajemen kelas. 6. Penilaian berkelanjutan. Yang keempat, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Setelah saya mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran untuk memahami materi modul 2.1 ini, saat saya melakukan refleksi, ternyata selama ini saya masih keliru dan belum begitu paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini terlihat atas beberapa miskonsepsi yang saya pahami sebelumnya. Untuk itu, maka saya akan melakukan perubahan dalam diri saya, termasuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mempertimbangkan aspek kebutuhan belajar murid. Berikut perubahan pembelajaran ke depan yang akan saya lakukan adalah: 1. Membuat tujuan pembelajaran yang terarah atau jelas. 2. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pertimbangan aspek kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. 3. Memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang mengacu pada relevansi kebutuhan belajar murid dan standar maupun tujuan pembelajaran yang sama atau sudah disepakati bersama. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 5. Efektivitas manajemen kelas. 6. Penilaian berkelanjutan. Demikian refleksi modul 2.1 ini saya buat. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih.